Satu ayat Quran itu berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Makanya falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Kalau misalkan inputnya aja nggak bagus, dalam tanda kutip duit-duit yang haram, duit-duit yang syubhat. Syubhat ini dalam artian kita tidak tahu kejelasannya. Maaf ya, nyuruh ngaji bapaknya main game. Nah, iya. Nyuruh ngaji ibunya sibuk tiktokan, nge-scroll HP. Jangan pernah merasa kecil hati ketika kita diberikan rezeki yang sedikit. Sedikit atau bahkan mungkin dianggapnya kurang gitu. Tapi berbanggalah selama kita masih dalam koridor ahda sabila wa ahsanu amala. Niatnya baik, tujuannya lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah beberapa pekan kita hari ini kita bisa podcast kembali. Kita coba lanjutkan tema yang kemarin bahwa tentang berkeluarga sebenarnya dan bagaimana kita sebelum berkeluarga itu harus ngapain aja sih, kan itu kemarin kita bahas. Nah sekarang kalau sudah menikah berarti kan apa aja yang harus kita lakukan setelah menikah? Pasti bukan hal yang gampang, bukan hal yang sepele, pasti akan lebih banyak lagi yang harus kita lakukan, lebih banyak lagi yang harus kita persiapkan. Baik Ustadz Rizky, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat, selamat. Terus apa lagi ya? Rezeki banyak. Alhamdulillah. Doain kita juga Ustadz. Amin. Ya Allah. Ya Ustadz, menyikapi sebenarnya melanjutkan dari apa yang pembicaraan kita diskusi kemarin mengenai ternyata tuh kita tuh nggak pas mau nikah doang loh doanya, tapi sebelum menikah, jauh sebelum itu kita harus berdoa. Nah sekarang sudah didapetin, maksudnya apa yang kita doain hari ini udah katakanlah sudah oke, udah nikah nih, udah dapat istri yang solehah nih, selesai di situ. Nih habis ini kita kan memang topik utamanya itu kan adab orang tua terhadap anak. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu bagian dari adabnya. Gitu. Kalau kemarin adabnya adalah berdoa, memilih ibu yang terbaik, karena kan memang ibunya kan yang jadi madrasatul ula buat anak. Lalu kita beramal soleh supaya anak-anak kita nanti akan dimudahkan juga buat beramal soleh. Maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana beberapa hal ini akan kita bahas dalam waktu ke depan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu ayat Quran itu berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ketika itu kita kan pasti nggak tahu apa-apa. Keluar dari perut ibu kita nggak ada yang langsung jago ilmu manajemen, itu nggak ada. Nggak ada yang langsung mahir kitab kuning, nggak ada. Tapi la ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa. Nah, karena Allah tahu bahwasannya bekal hidup itu penting dan untuk menghadapi kerasnya dunia itu kita butuh yang namanya bekal. Lalu Allah menitipkan potensi buat kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dikasih pendengaran, penglihatan dan kecerdasan. Untuk apa? La'allakum tashkurun, untuk bersyukur. Sehingga kecerdasan, lalu tadi pendengaran, penglihatan, maka wujud syukurnya ini bukan hanya kulil hamdulillah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah aja, tetapi syukur yang paling konkret itu adalah syukur yang dibarengi dengan amal. Syukur yang dibarengi dengan amal. Syukur yang dibarengi dengan amal. Jadi kalau misalkan memang kita sudah tahu, wah ternyata ada yang namanya halal dan haram dalam Islam. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Ada yang diantara keduanya nih, ditinggalkan lebih bagus atau dilakukan lebih bagus. Itu yang kita sebut dengan sunnah dan makruh. Ada yang nggak ada hukumnya, namanya mubah. Mubah pun itu kalau misalkan berlebihan nanti jadi haram gitu kan. Kalau misalkan mengajak pada yang dicintai itu nanti akan berpahala juga. Nah jadi setelah kemarin kita belajar bahwasannya salah satu adab orang tua kepada anak adalah orang tua harus memiliki ilmu. Maka dari ilmu itu harusnya kita bisa berpikir kembali jika satu, anak-anak ini harus menerima yang baik-baik, harus yang halal, harus yang benar. Sehingga kalau misalkan konsumsinya benar, harta yang dipakai buat menafkahkan itu baik, lalu juga perilaku dan perangai yang kita teladankan itu juga baik, maka hal seperti inilah yang harus dipenuhi orang tua kepada anaknya. Dan itu jangan sampai kita berhenti atau stop pada pemahaman anak itu wala taqul lahum uffin. Berkata aja nggak boleh. Jadi ayat ini dieksploitasi untuk menjadi tameng agar orang tua bisa
melancarkan semua perintahnya, bisa melancarkan semua keinginannya dengan alasan kalau dia anaknya ini ngebantah, fala taqul lahum uffin. Jangan ngomong aja nggak boleh, apalagi ngelawan gitu. Jadi padahal Nabi sendiri, Nabi Ibrahim terutama, itu dalam Quran Shofat ayat 102 menjelaskan ketika beliau bermimpinya ini nggak cuma sekali yang akhirnya nanti kita menjadi Idul Adha itu. Oh, itu bukan sekali mimpi ya? Nggak sekali mimpi. Nggak sekali mimpi langsung zret gitu. Enggak, ketika mimpi kan mesti perlu ditaseh tuh, ini bener nggak ya mimpi? Iya, gitu. Tidur lagi, mimpi lagi. Dan itu jaraknya bukan setelah Ismail lahir banget, enggak. Ismail di waktu Ismail sudah bisa diajak berdiskusi. Oke. Makanya falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Dia bilang, wahai anakku, ini ara fil manam. Saya lihat dalam tidurku, dalam mimpiku, anni atbahuka fandur madza tara. Aku menyembelih kamu, tapi apa pandangan kamu? Ya karena Ismail sudah dididik dengan iman dan takwa, ya dia nggak protes kan. Qala ya abatif al-matu umar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi orang, insyaallah menjadi orang yang sabar. Nah, jadi pertama, ketika inputnya baik, makanannya halal, rezekinya baik, dia akan tumbuh sebagai pribadi yang baik. Kalau misalkan inputnya aja nggak bagus, dalam tanda kutip, duit-duit yang haram, duit-duit yang syubhat. Syubhat ini dalam artian, kita tidak tahu kejelasannya. Makanya kan di hadis arba'in itu al-halalu bayyinun, halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Nah, di antara keduanya itu barang-barang yang syubhat. Nah, yang syubhat ini kalau misalkan kita ragu dan kita cenderung kepada wah ini kayaknya nggak bagus sih, tinggalkan. Oke. Sorry Ustaz. Aku coba mundur sedikit Ustaz. Tadi kan bicara soal ini kan bagaimana kita itu agama mencontohkan dengan cara bagaimana ketika turun wahyu dari ke Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu kan diajarkan untuk diskusi dulu. Diskusi dulu. Ternyata terus anak ini karena sudah garisnya itu udah bagus dan lain-lain, akhirnya bisa dari diskusi dan akhirnya dia menjawab aku akan jadi orang yang sabar. Itu aku mencoba menggarisbawahi apakah itu juga karena salah satunya adalah dari punya ibu yang soleha juga. Oh iyalah, iya jelas. Dan cara mendidiknya akan ada keterkaitan karena kan ketika ibu memberi teladan, ayah memberi teladan, pasti anak ini akan meniru sikap dari orang tuanya. Makanya ketika Nabi disifati sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, itu teladan yang bisa ditiru. Teladan yang bisa ditiru ini kan ucapan, tindakan, perbuatan. Tidak mungkin misalkan Nabi Ibrahim ya, yang disuruh niru dari Ibrahim ini dingin ketika dibakar api, itu bisa ditiru. Atau misalkan Musa kepada kaumnya nyuruh meniru untuk dia bisa membelah laut, nggak bisa ditiru. Sama kayak misalkan Rasulullah nyuruh anak-anaknya, misalkan Fatimah, ayo Fatimah coba keluarkan air dari jemari ayah, bisa loh. Gitu. Itu nggak seperti itu. Tetapi yang ditiru adalah bagaimana Nabi ketika diperlakukan buruk membalas dengan kebaikan. Ketika orang yang jahat sama dia sakit malah dijenguk dan lain sebagainya. Jadi sama dengan halnya ketika Ali bin Abi Thalib sebagai menantu misalkan ya yang diteladani ya sosok Nabi sebagai pemimpin, sebagai mertua itu ya yang bisa dicontoh. Bukan yang tidak bisa dicontoh, ngebelah bulan, enggak bisa. Jadi betapa pentingnya itu karena qudwah atau uswatun hasanah itu bisa menjadi pendidikan yang paling efektif. 1000 teori yang kita sampaikan itu akan kalah dengan satu contoh biasanya. Nah itu aku dengar juga Ustaz. Kemarin baru jadi kadang anak kita itu tidak mendengar apa yang kita perintahkan atau kita ucapkan, tapi anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Iya benar. Jadi kalau misalkan sampai kapan pun ditanya, kalau lebih baik tuh kamu sampai berbusa ngomong. Sampai berbusa ngomong terus maaf ya, nyuruh ngaji bapaknya main game. Nah, iya. Nyuruh ngaji ibunya sibuk TikTokan, nge-scroll HP. Ya gimana? Apa yang dicontoh? Terus nanti giliran anak yang nilainya jelek, anak yang nggak bagus, responnya melambat. Kamu sih main HP mulu. Wah nggak gitu caranya. Kita itu memang ya harus berkorban. Berkorban ilmu, belajar, berkorban waktu memberi contoh. Ya kalau misalkan kita lihat parenting di barat gitu misalkan ya, atau mulai terserap juga ke kita orang tuanya nggak segan repot-repot bikin mainan sendiri, bikin kayak semacam challenge sendiri buat anaknya untuk menghindarkan anaknya dari gadget gitu. Makanya kan salah satunya ada juga dosen saya tuh.
Dr. Ubaidi Hasbillah itu beliau menghindari anak dari gadget ya diajak main ikan, diajak dikasih kesibukan lah yang iya, jadi kesibukan. prinsip beliau kalau kamu mau mencabut gadget ya harus ada alternatif kegiatan lain. Masa disuruh diem aja kan? Nggak mungkin. Karena fitrahnya anak main. Fitrahnya anak itu bukan belajar dan bukan berpikir dewasa ya. Fitrahnya dia tuh main, senang-senang gitu kan, happy-happy sama temennya. Jadi ada keterkaitan tadi. Baik. Oke, Ustadz. Ini balik ke tadi ya. Aku tertarik dengan ini sih. Maksudnya ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya. Terutama kan ketika Ismail itu kan hampir tidak pernah ketemu bapaknya kan, nggak pernah ketemu. Karena ketika lahir dia dibawa ke mana? Mekah dengan padang pasir yang begitu, ditaruh di situ terus kemudian ditinggal. Datang dalam kondisi sudah dewasa dia diajak ngomong. Lah, bagaimana dia kenal orang bapaknya terutama ya? Bagaimana kenal bapaknya? Bagaimana dia tindak tanduk dan lain-lain kalau bukan dari si istrinya. Nah itu gimana cara ini, Ustaz? Jadi kan memang anak itu diberikan pengertian, diberikan pemahaman yang dimana kalau misalkan dia nggak mungkin ujuk-ujuk paham, ujuk-ujuk mengerti. Makanya ada yang disebut bahwasannya ilmu juga perlu disampaikan dengan cara yang baik. Ya ini berarti kepiawannya Siti Hajar untuk mengurus itu gitu. Maka dari situ kita perlunya pasangan yang cakep, yang ciamik gitu ya dalam arti yang mana nih? Cakep ciamik kan dalam artian juga proses pendidikannya, parasnya juga gitu. Itu juga berpengaruh pada apa bahasanya? Pola asuh. Pola asuh tadi dia bisa mengenal ayahnya tanpa harus sering bertemu. Ya sekarang kan bahasa sekarang tuh LDR-an lah dulu itu ya. Beliau ini LDR-an. Sehingga ketika diceritakan, tapi saya tidak mengerti detailnya seperti apa. Cuman yang pasti ada peran ibu di situ. Betul. Gitu. Tapi sih aku coba mencoba mengkonfirmasi bahwa peran ibu dan kemudian istri yang dipilih yang tadi itu penting banget gitu. Penting banget. Karena sebenarnya sederhananya gini ya, ketika kita disibukkan dengan keburukan ya akan jauh dari kebaikan. Makanya kalau misalkan para orang tua ini kesibukannya hanya pada hal-hal yang lagu gitu ya, melalaikan, yang sia-sia. Ya dia kan jauh dari kemanfaatan isinya. Misalkan harusnya bisa ngajarin anak yang ngaji, karena orang tuanya nggak bisa ngaji, dikasih ke guru ngaji, ditinggal ntar main HP lagi di rumah, anak yang nggak ada di rumah. Itu jadi nggak efektif. Sehingga ya jangan salahkan juga kalau begitu perkembangannya lambat gitu. Itu pengaruh banget. Jadi ulama itu sampai memberikan penekanan. Setidak-tidaknya orang tua itu ngajarin Fatihah lah. Minimal. Fatihah karena kan sholat sehari 17 rakaat wajibnya doang. Oke. Pasti baca Fatihah. Sehingga dia pasti dapat jariah. Nanti belum kalau misalkan dia mau kirim doa, dia mau apa segala macam, baca Al-Fatihah lagi. Jadi sepanjang itu, kebaikan itu mengajarkan Al-Fatihah akan menjadi jariah juga buat orang tuanya. Makanya masa peluang jariah terbesar yang paling profit di kehidupan anak masih harus diajarin ke orang juga. Gitu. Paling profit. Boleh juga itu. Bener. Paling profit karena MLM aja kan kita kudu ngajak orang, teken, harus jualin produk. Ini enggak, ngajarin aja, dia baca secara otomatis sehari 17 kali repetisi. Bayangkan itu betapa profitnya sebagai orang tua ketika mengajarkan. Iya. Aku jadi ingat gini, jadi ini pengalaman pribadi juga Ustaz, berbagi sharing lah. Jadi ketika, aku nggak tahu ya, walau alhamdulillahnya kami itu ketika menikah anak dan waktu anakku hamil, itu setiap malam kita tidur gitu, itu aku puterin murotal Al-Quran setiap malam selama anakku dalam kandungannya sih, yang waktu anak pertama itu ngaruh sih sebenarnya Ustaz dengan sekarang anaknya bisa jadi itulah kata kalian kayak sekarang ini. Ini jujur ya saya jawab ya. Jadi ngaruh cuman nggak sengaruh orang tuanya ngaji. Ngaruh tapi nggak sengaruh kalau orang tuanya langsung ngaji. Beda dong. Tetap walaupun ada dia kan di kandungan sensor pendengarannya ada. Ada, betul. Ada sensor pendengarannya. Katanya sih gitu. Jadi setahuku tuh ketika jadi pendidikan tuh bukan lagi ketika lahir tapi ketika di kandungan tuh dikasih pendidikan. Betul. Itu mulai dari asupan makan dan lain sebagainya sangat penting. Jadi pengaruh tapi tidak sepengaruh ibunya langsung ngaji atau bapaknya langsung ngaji. Karena dia mendeteksi dong, nih suaranya bisa siapa ini? Jadi bagus dong. Suara bisa Rasid nih. Tapi kalau misalkan Mas Agung yang ngaji ya, ini suara bapak saya ini nggak apa-apa lah, pas-pasan tapi dia bisa ngaji ya gitu. Intinya beda feel-nya. Jadi itu terjadi ke adikku. Gimana adikku.
Ya zaman hamilnya aku kan mama belum hafal Quran. Oke. Ibuku belum hafal Quran, tapi sebulan sekali pasti khatam. Oke. Jadi sampai aku kan 7 bulan lahir. Oke. Prematur. Nah, jadi 7 bulan itu ya 7 kali khatam. Mama. Posisinya bukan hafidh. Bukan Nabi tapi Bukan hafidh. Tapi sangat senang baca Quran. Oke. Posisi adikku itu mama udah hafal Quran. Oke. Seminggu sehataman. Jadi 9 kali 4. Oh, lebih banyak kan akhirnya Iya. yang disampaikan. Efeknya itu saya ngajarin adik saya baca Iqra itu nggak pernah ngulang. Oh. Sekali baca dan kemarin kelas 5 SD itu dia simaan 5 juz. Jadi mungkin kalau misalkan sama kan gini kan, kalau misalkan orang tua meninggal ya. Orang tua meninggal, anaknya dalam tanda kutip misalkan nggak bisa ngaji. Kan nggak mungkin juga di atas kuburannya kita setel Quran digital. Siap. Sebenarnya sama seperti itu, Efeknya tetap lebih bagus daripada misalkan ya kira selain DJ hip hop gitu. Sama-sama dari HP tapi beda. Tapi yang namanya Quran itu pasti berkahi lah, Insya Allah meskipun efeknya tidak sesignifikan orang tuanya langsung membaca, itu minimal ada efeknya. Iya, jadi kebaikan lah. Bahkan misalkan orang tuanya belajar, orang tuanya ikut pengajian, dia dalam kandungan ada itu berbeda memang. Karena dia ada langsung singgungan peran dari orang tuanya gitu. Itu akan berdampak sekali. Oke, aku jadi agak nancing dikit Ustaz. Tentang murotal yang ditulis, bukan dibacain lewat lisan dan yang direkod terus kita putar ulang. Pernah nggak sih masuk sebuah kantor atau ruangan atau apapun, nama instansi apapun, yang kadang atau mall atau apalah katakanlah, yang satu musik katakanlah apa gitu-gitu yang background musiknya, tapi ada kadang satu itu yang memang ada yang anturan ayat suci Al-Qur'an. Iya, masuk mall baca Quran gitu. Bukan. Suaranya ngaji. Suaranya ngaji, ada ngaji atau tempat jualan tapi apa segala macam atau apa itu yang itunya tuh ini murotal Al-Qur'an. Itu beda kalau aku ya, itu beda, yang dirasakannya beda gitu. Beda karena memang tetap Quran. Walaupun maksudnya notnya itu not kecatatannya walaupun itu dari rekaman bukan. Gitu. Tetap yang namanya Quran itu pasti beda dengan yang lain. Bahkan kalau misalkan saya sendiri misalkan di mobil habis nyetel murotal atau nyetel sholawat, nyetel lagu tuh kayak gimana gitu, beda rasanya. Kecuali emang kalau dari awal udah muter dangdut gitu ya. udah muter musik, aman aja lanjut terus gitu. Tapi kalau sebelumnya udah sholawat atau sebelumnya digeser ke Quran gitu, itu ganti lagu nggak enak. Iya. Itu mungkin nanti pendengar atau para komentatornya ada istilah sainsnya ya atau istilah psikolognya, tapi yang nyatanya saya rasakan cukup signifikan perbedaannya kalau dengar itu. Tapi kalau urusannya tadi sama anak ya tetap lebih berpengaruh langsung orang tuanya baca. Oke. Berarti harus bikin lagi ya? Ya, itu. Bikin lagi mah boleh. Kalau yang nggak boleh tadi istrinya diganti. Nggak boleh. Jangan. Nggak boleh. Oke, baik. Lanjut Ustaz. Tadi kan pertanyaan sudah banyak yang kita bahas sebenarnya dari tadi apa ya? Memberi rezeki halal. Terus habis itu diskusi sama anak. Oke. Mungkin saya mau tambahin sedikit tentang rezeki halal tadi itu ya. Betapa pentingnya posisi adab seorang orang tua untuk memberikan makanan yang halal. Jadi di Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 itu Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus shalihan." Wahai para rasul. Ini rasul itu rasul-rasul maksudnya ya. Bukan satu rasul, banyak rasul. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik. Tidak disebutkan halalnya karena yang thayyib itu sudah harus pasti halal. Thayyib itu pasti halal. Harus halal. Harus pasti halal. Harus halal. Ini bima ta'malun alim. Sesungguhnya aku tahu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kenapa pakai ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, tidak ya ayyuhar rasul? Padahal Al-Quran kan turunnya buat nabi. Harusnya buat nabi doang ayatnya. Khitab itu maksudnya lawan bicara. Kok lawan bicaranya rasul-rasul? Karena dalam beberapa fasir, saya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya itu menerangkan jika karena baik dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya pasti diperintahkan makan yang baik. Oke. Jadi punya satu perintah yang tidak pernah berubah. Semuanya. Iya, makan yang halal, makan yang baik. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik. Wa'malus sholihan, dan beramal soleh. Jadi wa'malus sholihah setelah kata kulu minat thayyibat itu mengindikasikan jika kalau orang makanannya baik, potensi dia melakukan kebaikan lebih besar. Kalau makanannya baik, potensi dia beramal soleh lebih besar, lebih terbuka. Dan dia akan senang dengan amal soleh itu. Tapi kalau tanda kutip ya, makanannya haram, hasil korupsi, hasil ngentit ya, hasil rembusan-rembusan yang nggak jelas arahnya.
dia akan senang dengan keburukan. Ya makanya nggak heran ketika ada duit banyak, hasil dari yang nggak baik, dia akan lari ke yang nggak baik juga, foya-foya, party dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan memang sudah efeknya begitu. Makanya itu pengaruh banget ya untuk pengaruh banget, pengaruh dari banget. Segi apa? Pengaruhnya dari segi apa, Ustaz? Dari tingkah laku? Ala inna fil jasadi mudghah. Jadi dalam tubuh kita tuh kan ada mudghah, gumpalan daging. Kalau gumpalan daging itu baik, maka soluhah jasadu kulluh. Dia baik semuanya. Nah, itu kalau yang masuk konsumsi kita nggak baik, dia kan akan jadi nutrisi buat dia juga tuh, buat hati itu. Dan kalau itu nggak baik ya perilakunya jadi nggak baik. Dan ulama-ulama dulu itu bahkan ada cerita ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditanya sama sahabat yang lain, kenapa sih kok kamu doanya gampang terkabul, cepat terkabulnya? Ya Sa'ad bin Abi Waqqas jawabnya sama, gampang aja, enteng aja. Saya tahu apa yang saya makan, saya tahu rezeki saya dari mana, dan saya tahu kemana uang itu saya alirkan. Artinya dia benar-benar memastikan dapat dari yang baik, digunakan untuk baik, dan disalurkan untuk kebaikan. Dan beberapa ulama-ulama juga memang terhadap anak itu sangat memperhatikan ya. Beberapa kali saya sudah sering menyampaikan ini ya, tentang Said Nursi yang ayahnya pengembala kambing, rela mengunci atau mengikat mulut hewan ternaknya sampai ke ladangnya sendiri karena khawatir makan di jalan. Kan ini punya orang, tanaman orang, kok dimakan sama kambing saya, dan sedangkan kambing yang mau dijual itu buat nafkahin keluarga. Sampai segitunya. Jadi betapa kemerdekaan kita sebagai seorang muslim atau kecerdasan akal kita itu diuji dengan memilih makanan yang baik dan sumber yang baik. Karena kan bisa aja kita punya kesempatan untuk makan yang penting enak dan banyak, dan duitnya yang penting kita dapat meskipun caranya nggak baik. Nah, kalau misalkan kita sudah setuju untuk memilih jalan yang tidak baik tadi, kita rela dengan itu, maka kalau bagi Sayyid Qutb tadi, fi Zilalil Quran, itu sudah merendahkan harkat martabat akal yang Allah anugerahkan ke kita. Karena kemuliaan seseorang itu ditinjau dari cara dia ngambil keputusan. Dia mau ikut jalan Allah atau jalan selain Allah. Makanya di Quran juga diafirmasi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau misalkan dia mau beriman ya silakan beriman, kalau kufur ya silakan. Tapi inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bisuradiqah. Sesungguhnya tapi ya kalau kamu zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang harusnya kamu bisa memilih makanan yang baik, makanan yang bagus, atau bisa memilih yang bernilai iman daripada kufur, tapi kamu milih kufur, ya a'tadna lidh-dhalimina naran. Ya kita udah booking seat lah kamu berarti di neraka gitu. Jadi ada efeknya, meskipun kita diberikan kebebasan, tapi ada efeknya. Makanya keputusan seseorang memberi makanan yang halal, mencari rezeki yang halal, itu perlu kita syukuri kalau kita masih dapat hidayah itu. Karena sejatinya bukan untuk anak aja, tetapi kita menjaga kewarasan diri kita, menjaga kapasitas akal kita, dan yang terpenting adalah menjaga hati kita. Ini bima ta'maluna alim. Itu ya maksudnya Allah. Kamu makan yang haramnya Allah tahu, yang halal juga tahu. Kalau misalkan yang halal tapi sedikit, dia masih berusaha berjuang untuk tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, ya maka akan Allah selipkan keberkahan dalam rezekinya itu. Bahkan kalau hari ini misalkan rezeki yang tidak halal itu menjadi lifestyle, menjadi biasa saja, orang main judi online biasa aja, orang proyekan-proyekan yang gak jelas biasa aja, itu sebenarnya di tanda kutip ya sudah bukan diramah, tapi sudah disampaikan oleh Nabi ketika sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Ini saya kutip dari buku Nasrul Ibad karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Akan zaman pada umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauh dari ulama dan ahli fikih. Fa yabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat, maka Allah akan ganjar atau uji dengan 3 hal. Yang pertama itu yang berkaitan dengan rezeki halal ini, yarfa'ullahul barakata min kasbim. Allah cabut keberkahan dari rezeki mereka. Nah, ini kan berarti namanya rezeki yang tidak berkah itu rezeki yang potensinya tidak halal. Jadi sudah digambarkan sama Nabi jauh sebelum hari ini gitu. Bahwasanya nanti akan ada masa di mana orang betah-betah aja makan yang tidak berkah gitu dalam ada. Oh gitu ya. Sehingga sebentar Ustaz. Apa namanya? Kriteria atau apa ya namanya? Kategori lah
Kan kalau di Islam kan jelas hitam putih lah katakanlah. Iya, hitam putih. Tapi di area hitam putih kan sebenarnya ada area abu-abu itu kan lebih panjang, lebih panjang dengan kata hitam dan putih yang di ujung ini kan gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Ciri-cirinya, kategorinya? Terus sebetulnya kalau dibilang abu-abunya lebih besar nggak juga sih. Nggak juga karena memang semua yang halal ya halal, haram ya haram, dan ketika syubhat pun bisa menjadi jelas ketika dengan beberapa poin-poin tertentu, indikator-indikator tertentu. Jadi memang salah satu kenapa ulama disebut warasatul anbiya itu karena bisa menjelaskan tadi indikatornya apa aja, wilayah halal dan haram apa aja. Misalkan haram ya, hurimas alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, ya diharamkan makan babi, makan darah dan lain sebagainya. Atau misalkan wasariq wasariqatu faqtau adihuma, kalau nyuri itu potong tangannya, berarti mencuri tidak boleh. Maka turunannya oke lah, mencurinya nggak terang-terangan, mencurinya lewat korupsi, potong dikit anggaran. Itu haram, ya jelas haramnya. Terus apalagi misalkan kita udah tahu kalau misalkan namanya pelayanan ini gratis. Atau misalkan program A, program B dibuat berbayar. Sekian dapatnya nih. Dari atasan dapatnya 20, disunat kamu dapat 10 aja karena saya ngurusin, 10-nya buat yang ngasih. Itu sebetulnya haram, ya sebetulnya udah syubhat lah. Kalau misalkan kita nganggapnya ini udah jasa dia lah, ya seenggaknya udah buat buah semangka aja belah dua. Sebenarnya nggak gitu ya, namanya udah haknya harusnya dikasih. Itu kan hal-hal yang membawa pada ranah abu-abu akan haram tadi. Jadi dan di hadisnya itu Arba'in Nawawi ya, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Nah itu jadi kalau misalkan kan nanti itu berpotensi gini ya, berdampak ke ibadah kita juga. Dan dalam hadis itu yang tadi innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban, itu di akhir hadis ini mengutip satu kisah seorang rajul, seorang laki-laki, dia yad'uhu ya Rabbi berdoa, wahai Allah wahai Tuhanku, famat amuhu haramun walibasuhu haramun, to'amnya, makanannya haram, pakaiannya dari yang haram, terus dia minum dari yang haram. Fa'anna yustajaba lahu. Terus ya saya mau ngabulin gimana? Bagaimana aku ngabulin? Apa alasan saya mengabulkan doa orang seperti ini gitu? Makanannya haram, minumannya haram, dan apa yang dia dapatkan pun dari yang haram. Nggak ada alasan untuk menerima. Jadi separah itu efeknya. Dan tadi lagi-lagi kita seperti kemarin mafhum mukhalafah, paham kebalikannya. Ketika keharaman dan kehalalan diperhatikan sedemikian detail, maka efeknya adalah ketika itu baik, maka akan jadi kebaikan juga. Nah, kurang lebih seperti itulah efeknya halal dan haram itu. Baik Ustaz, kayaknya luar biasa sih. Ini cuma baru halal dan haram dalam mencari rezeki untuk anak kita aja ya. Betul. Berarti mungkin juga nanti bukan cuma dari tingkah laku, kecerdasan, cara sudut pandang, mungkin juga dari mungkin kita akan sambung di sebelum ditutup terakhir kali ya. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa kecil hati ketika kita diberikan rezeki yang sedikit. Sedikit atau bahkan mungkin dianggapnya kurang gitu. Tapi berbanggalah selama kita masih dalam koridor ahda sabila wa ahsanu amala. Niatnya baik, tujuannya lurus. Kalau misalkan niatnya baik, tujuannya lurus, maka makanan itu juga akan menjadi rezeki yang halal. Kalau misalkan kita ngerasa kurang, ngerasa apa ya silahkan itu dicukupi tapi dengan cara yang baik. Kalau misalkan kita masih kepengen lebih tapi dengan cara yang buruk, nah ini yang harus betul-betul dihindari. Karena yang dihisap nanti itu bukan berapa banyak kita makan enak gitu, tapi dari mana kita mendapatkan rezeki itu. Sehingga teruslah di jalan Allah, teruslah di jalan yang baik. Jangan pernah sekali-kali kita merasa tergiur dengan apa-apa yang kita anggap banyak tapi ternyata sumbernya nggak baik. Nggak jelas ya. Selama bapak pagi berangkat kerja, ibunya juga berangkat kerja, diniatkan untuk menghamba pada Allah yang pertama. Yang kedua, diniatkan untuk mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal. Tidak mungkin Allah menelantarkan hambanya. Itu sih kalau. Siap, mantap banget. Terima kasih, semoga ini ya. Kalau saya tadi statement Ustaz Rizky bagus banget ya. Intinya lebih baik kurang tapi berkah daripada lebih tapi dari jalan yang kurang. Dan memang kadang kurang pun itu
Itu perspektif kita. Iya beda-beda soalnya kan manusia ini selalu kurang terus itu kadang soalnya perspektif memang, kita. betul. Kita nggak sadar kalau ternyata Allah sudah memberi cukup. Cukup betul. Nah itu jadi jangan sampai kebutuhan hidup dikalahkan oleh gaya hidup lah itu. Ya, itu kayaknya berat itu. Betul. Baik, oke. Cukup, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.